tuh kampanye politik pemilu itu nggak ngaruh loh. Gampang aja ternyata. Kalau ekonomi bagus, incumbent menang. Kalau ekonomi jelek, incumbent kalah. Udah gitu aja. Kalau yang rasional itu orang yang jadi paham, mengerti. Tapi kalau stories itu orang bisa merasa bagian dari story itu dan bahkan mau bergerak dan kadang berkorban loh. Dalam hal perang revolusi sampai berkorban nyawa kan. Pakai istilah Anda nih, tapi mencari pembenaran. Iya. Jadi dia udah punya sikap, ya, Betul. udah punya pilihan. Betul. Terus kemudian mereka mencari, ini cocok nih, gitu. Betul. Jadi meskipun belum tentu lebih argumentatif, Iya. tapi dia akan pilih itu, gitu ya. Iya. Adu gagasan dalam pilpres ya, antar baca pres atau debat capres gitu ya, itu sesuatu yang disambut positif oleh publik ya. Saya kira itu wajar karena publik kan kita nggak pengen pemilu itu misalnya diwarnai oleh polarisasi karena fanatisme gitu misalnya ya, polarisasi yang membikin bangsa ini terbelah misalnya karena fanatisme terhadap pilihannya. Juga kita nggak pengen pemilu itu dipenuhi oleh hoax, fitnah, ya, ujaran kebencian dan seterusnya yang membuat suasananya itu panas dan bisa meledak nih negeri ini gitu loh, gara-gara pemilu gitu. Jadi adanya adu gagasan, debat capres, baca pres itu hal yang positif lah. Dan itu ditunjukkan kemarin ada di UI ya, ada kuliah kebangsaan misalnya. Terus kemudian setelah itu di UGM ada 3 baca pres adu gagasan gitu ya oleh Mata Najwa, itu disambut oleh publik gitu. Nah, masalahnya seberapa efektif sebenarnya adu gagasan, adu debat pilpres itu dalam hal mempengaruhi atau menentukan hasil pilpres gitu. Ini kaitannya dengan isu mengenai pemilih rasional atau pemilih kritis lah ya, pemilih yang dianggap mendasarkan pada rasionalitasnya karena yang dilihat itu misalnya rekam jejak, kemudian policy, kebijakan, program dan seterusnya. Nah, bersama saya Dr. Robi Muhammad. Selamat datang Bung Robi di Main TV. Nah, Kang Robi, menurut Bung Robi ya, gimana sebenarnya sih soal pemilih rasional itu ya, rasionalitas dalam pilpres itu, adu gagasan tuh sebenarnya menurut Anda gimana? Oke, pertama makasih akhirnya datang ke Main TV. Ya. Jadi di satu hal titik ketemu lagi sama ada titiknya makanya satu hal titik itu kan. Ketemu lagi sama Bung Sahal nih, teman lama juga, teman diskusi dari sejak di New York ya. Tahun 2000-an ya. Awal 2000-an. Oke, rasionalitas pertama gini, saya langsung yang mungkin agak contentious, yang agak nyeleneh mungkin. Poinnya gini, isu yang dibahas di Pilpres itu rumit. A sampai Z-nya, dari mulai pertahanan negara, isu pangan, isu lingkungan, ini banyak sekali rumit. Nah, kalau kita pakai definisi rasionalitas yang katakanlah ketat, ya, apalagi ikutin standar yang akademis, itu kan kalau kita mau ngambil keputusan yang rasional, itu mengharuskan kita menganalisis semua informasi yang relevan. Sehingga kita menimbang-nimbang, katakanlah gampangnya cost benefit analysis, ditimpang mana positifnya, mana negatifnya, mana yang mudaratnya, mana manfaatnya gitu. Lalu kita ambil keputusan itu. Untuk isu yang sekompleks pilpres, itu kan sebetulnya tidak ada satu orang pun yang paham isunya A sampai Z. Bisa dibilang presiden pun nggak paham 100%. Maka itu ada menterinya banyak gitu kan, dibagi-bagi tugas. Jadi sebetulnya sulit kalau mau fair ya, mau realistis, terlalu membebani bahwa kita harus betul-betul paham isu yang apa yang menjadi isu yang atau program apa yang menjadi yang utama di pilpres ini. Apalagi ada beberapa pasangan capres misalnya kan. Tambah rumit lagi, banyak sekali. Nah itu kan terus sebelum kita sibuk, kita mesti cari makan, kita mesti ngurus diri sendiri. It's too much to us. Ya, jadi saya agak ngambil posisi yang lebih realistis dan juga di backup oleh beberapa riset bahwa rasionalitas itu ya cuma sebagian dan mungkin sebagian kecil yang dipakai oleh orang untuk menentukan pilihan dalam sebuah konsultasi pemilu gitu. Nah itu saya ingin mengaitkan
komentar Bung Robi ini dengan tweet Anda lagi, tweet Anda sendiri nih. Aduh, saya termasuk luar biasa. Paling sering tuh ngikutin Terhormat tweet ada yang Anda. baca berarti tweetnya ya. Aduh, akan lebih sering nge-tweet deh. Beberapa waktu yang lalu kan Anda nge-tweet tentang kita sering dengar bahwa orang harus milih secara rasional gitu kan, dalam melihat soal pemilu, sehingga yang perlu dilihat ada isu dan kebijakan dari capres. Tapi kan Pilpres itu soal masa depan, soal 5 tahun ke depan gitu. Itu bisa dijelaskan nggak poin-poin Anda itu? Jadi kenapa masa depan itu menjadi pertimbangan rasional itu menjadi problematis? Ya, intinya gini. Intinya kan kita ingin mengambil keputusan terbaik berdasarkan analisis tadi, untung rugi, manfaat mudarat, positif negatif. Ya. Tadi saya argumen pertama argumennya cukup sederhana, terlalu kompleks untuk paham semuanya, untuk bikin list positif negatif. Itu satu argumen. Argumen kedua, karena kita milih presiden masa depan, maka sebetulnya kan kita milih presiden yang terbaik di masa depan. Tapi kita ketika memilihnya sekarang, itu kan yang jadi pertimbangan masa sekarang, masa kini. Maksudnya apa? Maksudnya ini kita ambil kasus ini, andaikan. Andaikan misalnya sekarang, dunia sedang krisis pangan misalnya, harga bahan pokok penting. Ya udah kita cari, ini penting nih karena nanti harga beras mahal apa ya? Oke, masuk rasional. Tapi begitu terpilih seorang presiden, jalan 1 tahun, jalan 2 tahun, taunya tiba-tiba ada perang misalnya, perang separatis misalnya di satu pulau yang tidak pernah kita perhitungkan sebelumnya. Jadi tiba-tiba isu yang menurut kita paling penting, isu pangan, itu jadi ya katakanlah tidak penting dibanding isu saat itu. Nah, dalam konteks itu kita bisa bilang pilihan kita salah karena kita milih presiden yang jago menangani masalah pangan, padahal masalah krusial, masalah penting yang harus dihadapi, masalah perang misalnya kayak gitu. Nah itu jadi kita susah lah. Saya cuma ngajak kita let's be honest. Mari kita jujur dan realistis sama diri kita. Susah lah kita untuk rasional, betul-betul rasional dalam menentukan pilihan di pemilu ini. Implikasinya apa itu, Bung Robi? Kalau karena irasionalitas memilih secara kritis dan rasional itu problematis ya, atau setidaknya tidak bisa menjawab gitu. Ya intinya gini. Terus implikasinya apa? Pertama saya pengen, kalau saya pribadi saya pengen ya kita jujur aja lah. Kita jangan merasa mengklaim moral high ground bahwa saya ini lebih baik daripada Anda karena saya memilih secara rasional. Itu menurut saya nggak perlu lah. Jadi seolah-olah pemilih rasional yang kan nggak fair gitu. Nggak semua orang paham isu, nggak semua orang punya resource, punya kapabilitas untuk memahami isu, program dan sebagainya. Kan itu nggak fair. Padahal demokrasi kan konsepnya satu orang satu suara. Mau dia buta huruf, mau dia seorang akademisi, harganya sama dalam demokrasi. Nah jadi menurut saya kita coba stick sama prinsip itulah. Jadi sama aja suara ini, mau yang buta huruf sama yang akademisi profesor misalnya di kampus itu sama suaranya. Nggak beda value-nya. Nah, jadi dan itu kita bisa hargai gitu bahwa ya orang yang katakan punya cara tersendiri untuk memilih, misalnya bukan dengan rasional tapi lebih dengan misalnya feelings atau bahasa Inggrisnya emosional, tapi emosional bukan berarti hal negatif ya, maksudnya lebih mengutamakan rasa, rosso. Saya suka nih sama orang ini. Regardless orang ini pantas memimpin, katakanlah memimpin sebuah negara 5 tahun ke depan. Dan menurut saya ini lebih masuk akal gitu. Lebih masuk akal sehingga kita bisa lebih jujur sama diri kita sendiri, sehingga kita ya paling sedikit lebih mungkin harapannya bisa lebih bertanggung jawab sama pilihan kita. Karena ya nggak apa-apa berdasarkan rosso, berdasarkan rasa ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa itu pengertiannya dia tidak inferior ya, tidak lebih rendah. Betul. Kan soalnya gini, Bung Robi, kan ada asumsi kalau pemilih itu tidak rasional dalam menentukan pilihannya, kayaknya kurang advance. Betul. Jadi demokrasi yang advance itu adalah demokrasi di mana menurut tesis ini pemilihnya itu rasional. Iya gitu. Jadi misalnya ada, saya lah, namanya juga kan demokrasi, orang boleh ngapain aja. Tapi saya pengen, ini nih kita harus milih rasional nih, saya sediain data-data tentang capres, tentang program. Bagus-bagus. Cuman jangan klaim orang yang tidak menggunakan itu sebagai itu tadi value-nya lebih rendah secara value moralitas dianggap bukan warga negara yang baik, yang bertanggung jawab. Ya nggak bisa gitu dong kalau kita emang pegang sama demokrasi, ya terserah orang kan.
mau pakai rasa, rasa apapun itu valid. Nah itu saya jadi teringat, saya lagi-lagi mau mengacu kepada tweetnya Bung Robi lagi nih. Saya jadi teringat tweet Anda mengenai apa yang mendominan dalam era medsos, era digital. Ya. Anda bilang bahwa kita hidup di abad perasaan. Ya. Di mana suasana hati yang tidak jelas tapi termuntahkan di medsos. Yang jadi patokan itu emosi, perasaan, feelings, rasa, ketimbang rasionalitas. Ya, betul. Nah itu seberapa besar dampaknya terhadap politik? Ya. Bukannya di Indonesia ya, mungkin di tempat lain Iya, di juga. tempat lain juga. Jadi kita pikir karena platform teknologi sekarang itu mengutamakan engagement action dari orang, dan itu kita tahu, kita ada presetnya bahwa engagement utama itu ya intuitif sifatnya, berdasarkan rasa, perasaan, feelings itu. Dan itulah yang membuat orang seru, entah bosen, entah seneng, entah sedih, entah marah. Tapi driving force-nya itu ya perasaan itu tadi. Maka itu nggak heran kalau kita lihat konten nomor 1 di media sosial apapun itu entertainment, musik, film, olahraga. Politik itu mungkin nggak tahu saya pastinya sekarang, tapi mungkin saya nggak heran kalau di bawah 5% katakanlah. Atau mungkin lebih kecil lagi. Bahkan politik pun jenisnya yang entertaining itu tadi atau yang melibatkan roso itu tadi. Gitu. Nah, jadi ya penting. Jadi menurut saya itu, jadi kalau buat saya itu sebuah kekayaan ya, sebuah keberagaman. Capres debat, dengerin program apa, oke, tapi juga hak orang dan bisa kita seru juga, bermanfaat, kita lihat gerak-geriknya, bahasanya seperti apa dan seperti itulah. Saya nggak mau kita tuh jadi terlalu elitis lah, bahwa ini bukan yang demokrasi yang real, yang nggak bisa gitu lah. Malah di luar negeri kalau kita masuk katakanlah ke politik identitas, sekarang kan on the rise of kelompok ekstrim kanan ya di negara barat, far right, yang memainkan identitas nomor 1, dan itu ya kita mau, ya tentu mereka nggak sempurna demokrasinya, tapi mereka udah jauh lebih lama daripada kita, dan sebagian mengklaim moral high ground demokrasi, tapi ya ujung-ujungnya kan orang kesan. Jadi saya ingin tuh kita ya realistis lah melihat demokrasi ini, karena it's about us kan. Ujung-ujungnya ya kita tuh kayak cermin. Kan yang kemarin di cermin mungkin bagus juga ya gitu. Mungkin membahas reaksi baca pres di cermin itu mungkin nggak kalah menarik pastinya. Yeah. Dan mungkin lebih bermanfaat buat beberapa segmen, dan itu valid, sah-sah saja dibanding dengan program-program yang teknokratis misalnya. Nah itu kalau poin Anda soal realistis itu ya. Yeah. Jadi yang ingin Anda katakan itu bahwa melihat rekam jejak, debat program ya, adu kebijakan dan seterusnya, itu sesuatu yang tidak signifikan, tidak menjadi penentu dalam pemenangan, atau bahwa itu tidak menentukan kualitas dari pemilu. Jadi maksudnya gini, Oke, menarik. Apakah ini bagus tetapi pemilih tuh sebenarnya nggak didorong oleh itu? Ya, gitu. ya, oke, menarik, bagus. I think it's really a good question. Saya coba aja ambil posisi yang agak beda lah. Okay. Soal menentukan, jangankan debat. Ada beberapa riset di Amerika, karena di Amerika pemilu sudah berapa kali kan? Sudah ratusan tahun ya. Udah sering, banyak. Ada riset atau apa yang di abad 20 itu, sepanjang abad 20. Itu kampanye politik pemilu itu nggak ngaruh loh. Gampang aja ternyata. Kalau ekonomi bagus, incumbent menang. Kalau ekonomi jelek, incumbent kalah. Udah gitu aja. Gak ngaruh ekonomi. Ya, itu ada ungkapan itu ya, it's the economy stupid. Iya, gitu kan? kira-kira gitu. Nah, itu ada basis ya, itu bukan sekedar ya, itu bukan sekedar anekdot aja, itu ada basis. Jadi jangankan debat, jangan-jangan kampanye itu nggak ngaruh gitu. Jangan-jangan ini jadi. Nah, tapi menurut saya pertanyaan kedua lebih menarik, yaitu apa tadi? Soal kualitas pemilu. Soal kualitas demokrasi, kualitas pemilu gitu ya. Seakan-akan kalau orang tuh didorong oleh rasionalitas, itu berarti lebih tinggi kualitasnya. Iya. Nah, ini yang mungkin saya akan bisa lebih tegas, yaitu nggak bisa gitu, karena ya bukan hanya di Indonesia, di mana-mana Jadi gini, saya tuh khawatir yang dimaksud kita rasional itu sebetulnya rasionalisasi. Okay. Pembenaran justifikasi. Jadi sebenarnya saya udah suka nih sama baca pres Mas Anies, Mas Ganjar atau Pak Prabowo. Terus saya tuh cuma nyari pembenaran aja dengan nonton debat itu, terus kita pikir saya rasional. Ya enggak juga, itu kamu cuma cari tapi itu sah. Itu there is nothing wrong with that.
itu tidak mengurangi kualitas demokrasi. Justru menurut saya yang paling penting itu kualitas demokrasi itu bukan soal debat programatik, teknokratis, rasional, tapi soal segala perspektif, segala spektrum tools untuk memilih termasuk Rousseau feeling itu sah dipakai oleh individu. Karena buat saya kualitas demokrasi yang utama adalah menjaga keberagaman. Okay. Keberagaman ini keberagaman kognisi juga dan feeling. Jadi saya mau ngambil keputusan pakai insting. Saya nggak mau, ya itu sah. Justru kenapa? Dan ini bukan normatif ya. Karena oke lah sekarang, tapi mungkin suatu saat kita butuh orang yang intuitif. Ya, bisa jadi gitu. Yeah. Misalnya tadi misalnya, ini isu ekonomi perlu pendekatan teknokratis. Terus isu perang, misalnya, tapi ternyata masalah kita perang. Nah, perang ini kan soal mobilisasi. Mobilisasi itu kan nggak bisa kita argumen. Kita hitung ya, lebih untung kita lawan musuh. Nggak bisa kan. Yang disentuh hatinya kan. Berarti dia mungkin kemampuan oratornya, kemampuan dia menyentuh hati. Itu lebih penting supaya, misalnya dalam keadaan yang genting, supaya kita tidak terpecah belah. Isunya bukan pembangunan ekonomi teknokratis, tapi mencegah perang saudara misalnya. Nah itu butuh pendekatan yang basisnya Rousseau, rasa, perasaan itu tadi misalnya kan. Jadi kita butuh segala spektrum kognitif dan afektif. Ya, hati dan kepala itu kita butuh semua gitu supaya kita survive, itu argumen saya gitu ya. Nah terus ini Bung Robi ya, soal tadi itu poin menarik itu, bahwa banyak orang melihat menyimak debat pilpres ya atau bahkan kampanye itu bukan mencari kebenaran, tapi pakai istilah Anda ini, tapi mencari pembenaran. Iya. Jadi dia udah punya sikap. Ya, betul. Udah punya pilihan. Betul. Terus kemudian mereka mencari, ini cocok nih, gitu. Betul. Jadi meskipun belum tentu lebih argumentatif, tapi dia akan pilih itu, gitu ya. Iya. Apakah itu berlaku secara umum atau bagaimana dengan swing voters, gitu misalnya? Kan biasanya debat pilpres itu dianggap efektif untuk menyasar swing voters atau pemilih tidak loyal, misalnya Gen Z, gitu misalnya yang cenderung masih bisa pindah ke lain hati. Tapi masih bisa pindah gitu. Itu gimana menurut Anda? Ya justru itu tadi, karena swing vote. Ini kita sederhanakan ya masalahnya. Ya dia masih bisa berubah. Berarti kan isunya tuh sensitif terhadap isu. Poin saya. Nah, kita tahu dalam ini dari sisi science, decision making science. Decision making yang paling cepat, yang paling natural itu reaksi emosional, reaksi feeling. Karena dia diadres oleh bagian otak kepala paling belakang, amigdala. Yang katakanlah serangga pun, binatang lain pun punya. Jadi cepat langsung ke situ. Kita bisa bereaksi, menentukan lari atau diam, milih atau tidak milih. Untuk dilempar jadi itu lebih mudah. Jadi untuk orang katakan yang sibuk zaman sekarang, sibuk tuh bukan hanya pekerjaan, kadang sibuk ya scrolling medsos aja kan. Sibuk tuh maksudnya intinya there are so many things yang ya tentu yang emosional itu tadi akan lebih efektif menyampaikan pesan ya. Dan tapi resikonya ya lebih mudah berubah-ubah juga. Jadi mungkin kalau misalnya tesisnya itu bahwa orang memilih berdasarkan intuisi, berdasarkan rasa feeling, efeknya swing ini ya akan kurang lebih selamanya swing gitu loh. Oke. Karena begitu mudah dipermainkan lah katakan, atau diintervensi lah itu. Jadi swing voters itu tidak dengan sendirinya akan teryakinkan dengan argumen rasional ya? Iya, karena dia udah terbiasa. Dengan misalnya, policy ini enggak ini apa? Menurut saya hanya sebagian kecil. Gitu. Maka itu, ini kalau kita dorong secara logis, karena itu bisa jadi pemilu ini yang lebih lebih keras, lebih runcing dibanding pemilu sebelumnya, meskipun katakanlah kita tidak bermain politik identitas katakan ya. Karena kenapa? Karena ini semuanya didrive oleh isu yang emosional. Oke. Jadi dan tipis mungkin bedanya antara si nomor 1 nomor 2 ini. Jadi akan sangat bisa dijelaskan nggak Bung? Di-drive oleh isu secara emosional itu gimana? Ya tadi kan swing tadi. Dan swing ini di-drive oleh emosi. Oke. Berarti emosi ini apa yang membuat emosinya kadang suka, kadang jadi nggak suka? Isu kan? Isu apapun. Isu apapun, mau isu receh atau isu. Itu intinya isu. Ya misalnya kayak kemarin tiba-tiba ada keramaian Ganjar, ada azan di TV gitu kan, terus ada Ganjar gitu. Ya. Pokoknya ada isu. Nah, itu kan peristiwa kecil random yang tapi banyak, dan jadi
fluktuatif sekali, kadang kiri, kadang Ganjar, kadang Prabowo. Jadi bisa jadi akan lebih keras gitu, lebih runcing gitu. Itu yang harus kita sadari gitu. Dan itu terjadi di katakan negara maju juga gitu kan. Jadi ini bukan soal kemampuan kognisi yang mikir, ya itu tadi ada platform teknologi yang mengutamakan emosi, perasaan, feeling, Rousseau itu tadi, dan juga ada preferensi politik yang cenderung didrive oleh emosi, sehingga ya sangat fluktuatif, cepet berubah-ubah gitu terus sampai hari H. Bisa jadi hari H itu ya untung-untungan aja, isu apa nanti yang paling menguntungkan gitu kan. Bisa jadi gitu, bisa jadi gitu. Nah terus ini Bung Robi, kalau misalnya ya ini kan biasanya orang memperlawankan antara rasionalitas ya, pemilih rasional dengan pemilih yang tadi itu terpolarisasi karena fanatisme ya, dan kemudian memainkan hoax, fitnah, narasi kebencian dan seterusnya. Jadi padahal ini juga hal yang terjadi, ironisnya ini terjadi di negara maju juga, di Amerika kan. Kenapa itu terjadi? Justru itu polarisasi itu bukan orang dicek. Ketika di Amerika aja yang saya tahu, ketika dicek, ditanya orang yang terpolaris, ya dia merasa rasional. Justru itu bukan gak rasional itu. Ya gitu. Jadi fanatisme itu jadi sesuatu yang rasional gitu buat mereka. Karena prosesnya kan rasionalisasi itu gitu. Rasionalisasi dalam arti mencari pembenaran tadi ya. Itu bukan kan. Mencari kebenaran iya, gitu ya. Karena to be fair di zaman sekarang menuntut orang mencari kebenaran kamu susah banget gitu loh. Kayaknya gak realistis aja menurut saya sih gitu. Masa semua orang harus jadi saintis? Jadi saintis aja kan harus ngambil sekolah lama misalnya harus banyak. Jadi kan nggak realistis gitu, terlalu membebani rakyat. Saya nggak sukanya tuh di situ gitu. Nah jadi kita akui aja, oke kita seperti ini. Nah tapi ya kita harus jadi ya lebih resilience ya, lebih tahan dengan yang fluktuatif tadi itu, termasuk hoax apa yang mungkin akan menjadi norma ya. Kita bisa berusaha cegah tentunya. Saya bukan bilang itu ya. Cuman kan kita again ini kan kayak kejar-kejaran kucing dan tikus gitu, anjing. Kadang sistem yang menang, kadang ya gitulah. Itu berarti kalau yang saya tangkap ya dari poin Anda itu berarti kualitas demokrasi kita itu tidak dengan sendirinya kemudian lebih rendah atau lebih bawah hanya karena misalnya tidak sepenuhnya didorong oleh pemilih rasional ya, atau pemilih kritis. Intinya gitu kalau mau agak serius. Kalau agak serius saya bilangnya kualitas demokrasi kita itu tidak ditentukan oleh pemilu dan perilaku pemilih. Tidak ditentukan. Tidak ditentukan. Tapi ya setelah pemilu itu governingnya, governance, gimana partisipasi rakyat setelah pemilu, mungkin itu yang lebih mungkin ya. Jadi I think menurut saya kurang tepat lah kualitas demokrasi ditentukan oleh satu event satu hari 5 tahun sekali. Menurut saya nggak representatif lah gitu. Nah terus ini Bung Robi ya, saya kan tertarik nih soal karena Anda itu kan kompeten dalam isu mengenai tema mengenai social network ya, dunia digital dan seterusnya. Dan tadi Anda bilang bahwa zaman sekarang ini didominasi oleh perasaan gitu kan. Nah saya juga ingat dengan pernyataan Anda tentang pentingnya storytelling, narasi ya dalam era digital. Gimana Anda bisa menjelaskan soal peranan story ya? Story yang Anda maksud itu apa gitu ya? Dalam kaitannya dengan politik gitu. Misalnya kan waktu itu Anda pernah bilang bahwa Obama dulu menang itu bukan karena dia secara rasional atau apa, tapi karena dia mampu membuat story yang dirasakan oleh banyak orang. Iya gitu. betul. Jadi gimana Anda bisa jelasin? Saya cerita aja, ini salah satu kenapa saya tertarik tahun 2008 zaman Obama waktu kita masih di New York saat itu kan. Waktu itu saya ingat pertarungan antara Obama dan Hillary memperebutkan kursi capres dari Partai Demokrat Amerika. Hillary senator senior, istri mantan presiden, hebat. Obama senator yang junior, baru jadi, namanya aja aneh, Barack Hussein Obama, orang hitam kurus kering nggak jelas apa. Nah waktu itu saya ingat di TV itu iklan-iklan Hillary itu pokoknya menghantam, katakanlah gak rasional kalau kamu milih Obama yang tidak berpengalaman, yang gak paham isu, padahal ini Amerika, negara besar, punya nuklir macam-macam. Salah satu iklannya saya ingat Hillary bilang di White House, di Gedung Putih itu ada telepon yang warnanya merah
yang kalau berdering itu isunya isu keamanan global, nuklir lah katakan. Saya ya gini-gini bekas istri presiden 2 periode saya tahu cara menghadapi kalau telepon merah itu berdering. Apakah Obama yang anak ingusan saat itu tahu itu? Nah, gitu. Kira-kira jadi diserang kapabilitas kognisi rasionalnya, nggak rasional milih Obama. Nah, yang menarik respon Obama saat itu, Obama bilang, ya betul, kalau secara pendekatan teknokratis Hillary ini jago banget, udah pengalaman segala, pokoknya lengkap lah sekali. Secara kapabilitas Obama bilang. Ibaratnya kalau Amerika sebuah kendaraan, bis misalnya, dan Hillary itu supir bis, pokoknya Hillary ini supir yang jago kata Obama. Dia udah paham betul teknik nyetir, gitu. Tapi, nah ada tapinya. Tapi kata, kalau jalannya jalan tol, katanya gitu. Karena kalau jalan tol ini soal teknik menyetir, teknokratis lah katakan, yang rasional. Hillary menang, saya setuju, saya ikut Hillary kalau di jalan tol. Tapi kata Obama, Amerika sekarang sedang bukan di jalan tol, bisnya sedang terperosok ke lumpur. Jadi skill nyetir bis itu tidak terlalu bermanfaat. Yang bermanfaat apa? Yang bermanfaat adalah skill persuasi menyentuh hati, mengajak penumpang bisnya untuk keluar dari bis dan dorong bis itu keluar dari lumpur. Itu yang saya lakukan kata Obama. Saya akan menginspirasi orang-orang ini untuk mendorong sama-sama bis yang terperosok di lumpur itu. Kalau kamu pikir itu, maka pilih saya karena saya bisa menginspirasi. Ya itulah. 2 pendekatan yang kontras ya. Yang sesuai dengan era zaman pada saat itu. Nah, jadi dari situ kelihatan bahwa untuk menggerakkan orang itu tidak cukup hanya urusan kognisi akalnya saja. Tapi inspirasi itu datang dari hati, keberanian datang dari hati, bergerak datang dari kita bisa paham, tapi kita bisa paham isu apa, tapi kita nggak ngapa-ngapain karena kita nggak ngerasa penting. Ngapainnya gue milih misalnya. Tapi mungkin kita nggak gitu paham, tapi kita ini penting masa depan bangsa. Saya harus nyoblos ke TPS, apapun yang terjadi meskipun saya males TPS-nya jauh atau ada teman ngajak nonton misalnya apa kan. Nah jadi ya hatinya kan akhirnya yang bisa memobilisasi orang nyoblos di TPS itu hatinya itu. Gitu. Jadi akal, otak, kognisi, pikiran rasional hanya apa ya? Memberikan pemahaman, mengerti. Tapi yang menggerakkan, yang mau orang berbuat itu ya hatinya harus tersentuh gitu. Dan ini banyaklah contohnya. Contohnya kalau di kelas SD, SMP, SMA, kuliah kita sama-sama tahu lah. Ngantuk kan di kelas karena urusannya urusan otak semua. Tapi di bioskop meskipun digelapin nyaman banget. Kita nggak tidur malah seru. Kenapa? Karena yang di-engage hati kita sama film Mission Impossible, film apa yang karena urusan Hollywood itu urusannya menyentuh hati, emosi, dan itu jadi industri besar. Nah ini yang poin terakhir ini yang menarik nih Bung Robi, soal keputusan memilih. Ya, keputusan untuk engagement tadi, untuk terlibat memilih dan mungkin ngajak orang milih. Ngajak orang milih ya, juga termasuk. Itu melalui sentuhan ke hati. Sentuhlah pada hatinya gitu. Nah, kalau kita tarik pengalaman Obama itu dalam konteks Indonesia, itu atau setidaknya Pilpres ya, itu apa yang bisa Anda katakan? Ya, jadi intinya hati karena ini. Karena kan ini berarti bukan soal debat capres, ya, jadi bukan soal adu gagasan gitu kan? Jadi gini, debat capres adu gagasan hanya menurut saya itu bagian dari sebuah story narasi. Misalnya Mas Ganjar, Mas Anies punya program, kan harus ada why-nya. Kenapa kita punya program? Kenapa kita perlu jadi negara maju 2000 kan harus ada why-nya. Kenapa? Nah, kenapa ini harus dijawab oleh storytelling, narasi. Karena why ini hanya bisa dijawab oleh hati. Gagasan debat apa itu how. Nah, gitu. Tapi yang why-nya, yang kenapa kita bergerak memilih atau ngajak orang milih itu urusan hati gitu. Saya percaya Indonesia harus itu urusan hati semua. Gitu. How-nya, nah itu yang didebatkan. Nah, kalau si baca pres ini nggak bisa menjawab why-nya, ya orang nggak akan connect sama dia. Why itu kaitannya dengan storytelling, nggak bisa story bahwa story-nya Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo itu relate sama story saya. Kurang lebih gitulah. Atau saya kayaknya menjadi bagian story. Jadi itu yang menyambungkan antara si baca pres atau capres dengan si pemilih. Ratusan juta pemilih. Oke. Nah, jadi yang menyambungkan itu bukan dialektik debat
Enggak. Contoh paling gampang, saya ini dikasih tahu waktu belajar di kampanye tahun 2008, seorang Yahudi, dia bilang, gerakan politik atau gerakan sosial apa yang paling berhasil? Ya agama kan. Yahudi dalam konteks ini waktu itu. Dan agama Yahudi, Kristen, Islam katakan itu kan nggak disebarkan melalui debat. Ya, debat terjadi nanti gitu ya. Tapi yang disentuh utamanya hati. Kitab suci isinya cerita, story. Maka itu universal. Coba saya selalu bilang kan, coba kitab suci isinya poin-poin PowerPoint ya garing gitu kan. Ya itu Harari juga kayaknya ngomong gitu ya. Jadi bahwa agama itu menjadi bertahan itu karena stories itu kan. Karena stories itu, karena universal dan orang bisa menjadi bagian. Jadi kalau yang rasional itu orang hanya jadi paham, mengerti. Tapi kalau stories itu orang bisa menjadi merasa bagian dari story itu dan bahkan mau bergerak dan kadang berkorban loh. Dalam hal perang revolusi sampai berkorban nyawa kan gitu. Intinya gitu, kalau ini Indonesia mau revolusi di Bung Karno nih. Kita rasional, kita hitung rugi, pasti rugi lah gila lawan Belanda, ngelawan gimana kan, nggak masuk akal gitu kan. Barangnya aja nggak ada, Indonesia nggak ada. Tapi kan Bung Karno berhasil menyentuh hati orang. Oke, kita yang merdeka atau mati. Oke, Bung Robi, terima kasih atas obrolannya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya.